Puji Tuhan, kalau kita boleh belajar dengan tema yang menantang, tema yang menarik, dipulihkan untuk memulihkan. Saya pertama minta maaf kepada beberapa saudara. Mungkin kalimat ini akan mengagetkan. Sudah sekian puluh tahun gereja membuat tema dipulihkan untuk memulihkan, itu sudah puluhan tahun. Tidak sedikit pengkhotbah-pengkhotbah yang bicara juga tentang dipulihkan untuk memulihkan. Tapi masalahnya, khotbah-khotbah dengan tema dipulihkan untuk memulihkan itu 99,99% hanya bicara hidup pribadi yang dipulihkan, ekonomi dipulihkan, keluarga dipulihkan, bisnis dipulihkan, hidup pelayanan dipulihkan. Maaf saudara, kalau tema dipulihkan untuk memulihkan hanya untuk pribadi dan keluarga kita saja, maka pemulihan yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan itu tidak terjadi. Nah, saat ini kita akan belajar bukan diri kita dan kepentingan kita, bisnis, keluarga, pelayanan yang harus dipulihkan, bukan. Tapi apa yang harus dipulihkan lebih dulu supaya kita bisa memulihkan? Baik, kata dipulihkan, ya tolong dicatat, kata dipulihkan itu artinya direformat, reformat, kembali kepada format semula. Lalu muncul kata reformasi, dikembalikan kepada formasi yang semula. Nah, dipulihkan di dalam bahasa Alkitab itu sama dengan diselamatkan. Nah, tapi lagi sekali, diselamatkan pun gereja menyalahgunakan menjadi dikristenkan. Bukan. Diselamatkan dan dipulihkan itu sama artinya. Walaupun kalau diuraikan detail ada perbedaan-perbedaan. Oke, persamaan besarnya dipulihkan dan diselamatkan itu artinya dikembalikan ke format semula. Apa itu format semula? Kejadian 1 ayat 26. Saudara, sejak awal, ya perhatikan, sejak awal ketika manusia belum ada, itu baru rencana di hati dan di pikiran Bapa kita di surga tentang manusia yang akan dilahirkan. Jadi kejadian 1 ayat 26 itu manusia belum ada, itu baru rencana, tapi sudah punya hal yang sangat dahsyat. Sama seperti ya orang-orang yang menciptakan sesuatu, pabrik handphone, pabrik laptop, pabrik kamera, pabrik komputer, pabrik garment, sepatu, dan semua. Ya, perhatikan, sebelum barang-barang itu ada, semuanya sudah ada di pikiran, di ide yang membuatnya. Betul tidak? Setelah semuanya ada di pikiran mereka yang membuatnya, baru mereka berunding. Bentuknya apa, fungsinya apa, dan macam-macam lagi. Setelah mereka berunding, maka dibuatlah moldingnya, tahu ya, cetakannya. Ini juga yang terjadi dengan Bapa di surga. Jadi sebelum manusia ada,
di dalam rencana global, atau kalau saya pakai istilah bangunan-bangunan besar, arsitektur, saudara pernah dengar nggak istilah grand design? Ya, kalau seperti saudara orang Kalimantan Timur, ya, di daerah Penajam, Kalimantan Timur bagian selatan dekat Balikpapan, pemerintah sudah menetapkan akan dibangun ibu kota baru untuk Indonesia. Nah, sebelum itu semua jadi, maka para arsiteknya dan semua yang terlibat itu membuat grand design. Ya, nanti jadinya seperti apa? Nah, Kejadian 1 ayat 26 itulah grand design. Desain besar, planning besar yang Papa sediakan. Apa manusia ini nanti jadinya? Maka itu coba saudara buka, ada kata yang sangat mengganggu dan sampai hari ini masih banyak orang yang belum bisa meyakinkan itu siapa. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan. Apa firman-Nya? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, ini grand design-nya. Mereka punya otoritas, mereka punya ya kuasa, punya wewenang ya untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, kata kita ini yang jadi masalah. Berarti Tuhan kita berapa dong? Kenapa ada kata kita? Nah, 90 sekian persen teologi dan gereja menerjemahkan bahwa kita itu adalah Tritunggal. Oke, saya tidak mendebat, ya, tidak, itu hak saudara. Tapi hari ini kita harus menemukan sebuah fakta yang luar biasa. Karena pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan itu harus kembali seperti format pertama, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Maka itu saya ulangi lagi supaya saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu dipulihkan supaya kita bisa memulihkan? Jawabannya direformat. Kalau saudara punya handphone, punya laptop, direstart, diulangi lagi, ya, dikembalikan ke bentuk yang semula. Nah, kata kita itu bukan menunjukkan Tuhan itu banyak, tidak, tetap satu. Ayat 27, untuk kita menemukan kata kita di ayat 26 itu siapa? Ayat 27, mana Felda, Jason, ayatnya? Kejadian 1 ayat 27. Udah? Perhatikan. Maka saya akan ganti dengan kata yang benar. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya, in his image. Menurut gambar Tuhan dijadikannya dia tunggal. Perhatikan, titik koma setelah kata dia yang adalah tunggal, ternyata dia ini tidak tunggal, tetapi dia ini jamak. Siapa jamaknya? Titik koma, dari dia titik koma menjadi laki-laki dan perempuan, dijadikannya mereka.
saudara, pelan-pelan. Nah, selama ini teologi meyakini dan meyakinkan Tuhan itu laki-laki karena ada Bapa kami yang di dalam surga. Betul. Nah, tapi masalahnya Felda bisa kembali ke Kejadian 1:27-nya, ya, bisa nggak ditayangkan tetap untuk kita melihat fakta ini. Saudara perhatikan, ayat 26 jelas, Tuhan menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Ayat 27, yang serupa dan segambar dengan Dia, dengan Tuhan, itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, saya tegaskan ini supaya saudara tidak bingung. Lagi sekali, manusia yang Dia jadikan itu, yang serupa dan segambar dengan Dia adalah laki-laki dan perempuan. Nah, masalahnya, kalau Tuhan itu laki-laki, menurut para teolog dan doktrin gereja, masalahnya yang perempuan, manusia perempuan ini gambarnya siapa? Ngerti nggak pertanyaan ini, saudara? Nah, ini yang jadi masalah. Padahal yang dijadikan, oke, Eka, terima kasih. Ini anak saya dari Kutai Barat. Tayangkan lagi, Eka, coba. Saya akan baca yang dari The Passion, ya. The Passion. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka laki-laki dan perempuan dengan gambarnya di dalam mereka. Terima kasih, Eka. Dengan gambarnya. Nah, saudara, ini tidak berdebat, juga tidak berdiskusi. Dengar ya, ini tidak berdebat dan tidak berdiskusi. Kita belajar. Maksud saya begini, kalau masih ada di antara saudara yang tidak setuju dengan apa yang saya jelaskan, nggak apa-apa. Saya menghargai setiap pendapat saudara. Tapi saya katakan, kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, ternyata saudara nggak bisa terima apa yang saya jelaskan, saya minta demi kasih Kristus, jangan stuck, jangan tetap di posisi saudara tidak bisa percaya. Tapi ayo maju, ayo maju. Apalagi kalau ada di antara kita yang mendengar pelajaran ini dan saudara tidak setuju dengan keras, saya minta jangan keluar dulu ya, ikuti terus sampai selesai. Lagi sekali, saya menghargai setiap keputusan pendapat saudara. Tapi izinkan ya Roh Kudus menyampaikan ini. Oke ya, setuju? Saya lanjut. Jadi kalau Tuhan itu laki-laki karena Bapa kami yang di dalam surga, saya percaya itu firman Tuhan. Tapi masalahnya Dia itu menjadikan kita ini laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ini loh masalahnya. Nah, kalau Tuhan cuma laki-laki, lalu yang perempuan ini image-nya siapa? Menurut gambar dan rupanya siapa? Kalau Tuhan itu laki-laki saja. Oke, Pak Iwan Harto, nanti ya kita diskusi, jangan sekarang. Dengarkan dulu. Ya, jangan. Maka itu saya mendahului dengan konsep ini. Ingat loh, kita masih pada tema dipulihkan untuk memulihkan. Nah, saya harus jelaskan bagian pertama ini dengan agak rinci. Karena kalau kita tidak mendapatkan bagian pertama ini, lalu kita nggak tahu dipulihkan kemana, dipulihkan jadi apa, dipulihkan untuk apa. Maka itu dengarkan dulu, ya. Saya minta dengarkan dulu. Jalan terus, jalan terus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mendapat pewahyuan yang benar dalam konsep ini. Nah, masalahnya Tuhan kita tidak berjenis kelamin laki
dan tidak berjenis kelamin perempuan. Tidak. Kalau istilah sains, gender, saudara pernah tahu kata gender? Ya, tulisannya GENDER. Nah, Tuhan tidak kita bahas dalam gender, dalam jenis kelamin. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Ternyata kata kita di dalam ayat 26 itu di surga ada papa dan mama. Jadi bukan Tuhan laki dan Tuhan perempuan, tapi Tuhan yang adalah papa dan mama kita. Maka itu sampai hari ini dalam bahasa Indonesia yang benar, ya, kalau ada orang Makassar dan orang Minahasa, kata kita buat orang Makassar itu artinya engkau. Kata kita buat orang Minahasa artinya saya. Nah, beda. Tapi saya pakai kata kita dalam bahasa Indonesia. Oke, dengarkan ini, saudara. Semua suami istri, ya, kalau lagi berdua saja, tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua, tidak ada mertua, tidak ada siapa-siapa, lagi berdua. Nah, kalau mereka dua sedang diskusi, kata ganti orang pertama mereka itu kan kita. Oke, suami istri, ya, kalau lagi berdua kan berkata, kita mau makan di mana? Nanti kita ini buat apa? Kita mau pergi kemana? Kita. Nah, saudara, ini yang Roh Kudus jelaskan. Karena di surga ada papa, maka dia jadikan laki-laki menurut gambar dan rupanya. Nah, karena di surga ada mama, maka dia jadikan manusia yang perempuan menurut gambar dan rupanya. Nah, laki-laki dan perempuan ini tidak akan menjadi papa mama kalau tidak dinikahkan. Nah, sekarang kita lihat ayat 28. Bersyukur Roh Tuhan memberi Musa hikmat untuk menuliskan 3 ayat penting ini berurutan. Kejadian 126, Kejadian 127, dan Kejadian 128. Ini berurutan. Ini betul-betul Roh Kudus yang memimpin Musa, saudara. Terima kasih Bapa di surga untuk memberikan hikmat kepada Musa dalam penulisan yang begitu jelas. Pelan-pelan, ya. Maka itu lagi sekali, yang belum setuju nggak apa-apa, tapi jangan keluar, jangan saudara nolak dulu, ikuti dulu. Saya urut. Ayat 26 itu planning, itu rencana, itu grand design, bahwa Papa di surga harus melahirkan manusia. Maka itu dipakai kata dijadikan, to make, bukan to create. Ini ada salah penulisan. To make, membuat, menjadikan manusia. Marilah kita, ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ayat 27. 27. Kalau manusia yang Tuhan jadikan itu laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, berarti nggak mungkin Tuhan itu hanya laki dalam gender. Kalau dia hanya laki dalam gender, yang perempuan itu gambarnya siapa? Maka itu saya jelaskan bahwa kata kita di ayat 26, ternyata di surga itu ada papa mama. Untuk menggambarkan papa di dunia, maka Tuhan jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan mama di dunia, maka dia jadikan perempuan. Nah, setan merusak.
laki dan perempuan dirusak identitasnya, maka itu muncul LGBT. Begitu jahatnya setan itu. Nah, laki-laki dan perempuan tidak akan jadi papa mama kalau tidak ada ayat 28. Berfirmanlah, lalu Tuhan memberkati mereka. Ayat 28 ya, Tuhan memberkati mereka. Saya pernah baca di suatu terjemahan sangat tegas, ditulis begini, Tuhan melantik mereka. Loh, kok ada kata melantik? Sayang saya lupa terjemahan apa yang saya baca waktu itu. Saudara, kenapa ada kata Tuhan melantik mereka? Siapa yang dilantik? Ya, dan Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Jelas bukan ini Adam dan Hawa? Apa firmannya? Beranak cuculah. Saudara tahu nggak kata beranak cuculah? Supaya jadi papa mama. Maka itu di dunia ini hanya kekristenan yang mempunyai prinsip pernikahan dengan 3 kalimat. Pemberkatan nikah, peneguhan 1, dan pemberkatan 2, nikah kudus. Saudara, mengapa gereja menggunakan 3 kata ini, peneguhan, pemberkatan, nikah kudus? Karena ayat 28 Kejadian 1, pernikahan tidak kudus kalau hukum ini dirusak. Tolong dicatat, kata Tuhan melantik mereka itu artinya Tuhan mengesahkan laki dan perempuan jadi suami istri. Begitu laki dan perempuan diubah statusnya menjadi suami istri, baru ada seks. Boleh diizinkan seks supaya lahir anak-anak dan cucu-cucu. Jadi urutannya begini, harus disahkan jadi suami istri dulu, baru ada jadi papa mama. Tapi setan merusak. Dan sekarang setan berhasil. 90 sekian pernikahan di gereja tidak kudus. Sebab sudah hamil duluan atau ada seks duluan sebelum dilantik. Maka itu setan benci 3 ayat ini, karena setan ingin merusak identitas yang benar. Maka itu LGBT ngeri sekarang ini, saudara. Tujuannya merusak 3 ayat pertama ini. Nggak ada laki, nggak ada perempuan. Dan yang saya harus katakan kalimat ini, neraka dan setan sangat berhasil merusak 3 ayat ini. Sudah hidup dirusak dengan LGBT, rumah tangga juga dirusak dengan pertengkaran dan perceraian. Rusaklah semuanya ini. Saudara, dari Herbalife, tema saudara yang dipilih tepat sekali. Jadi pemulihan yang pertama dalam hidup kita bukan pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan perusahaan, bisnis, macam-macam, pemulihan keluarga, pelayanan. Tidak. Pemulihan identitas, pemulihan pribadi lebih dulu. Apakah saudara dan saya betul-betul hari-hari ini sudah serupa dan segambar dengan Tuhan? Saya kembali dulu ke ayat 28. Mengapa ada istilah Tuhan melantik mereka? Nah, contoh jelas.
7 hari lagi sekian ratus kabupaten dan kota dan provinsi mengadakan pilkada tanggal 9 Desember. Betul ya? Nah, saudara perhatikan, di Kalimantan juga, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Nah, saudara, setelah pilkada selesai, lalu terbukti pemenangnya pasangan nomor sekian. Saya tanya kepada saudara, untuk mereka punya otoritas, walaupun sudah menang pilkada, bahkan tidak ada putaran kedua karena pasangan tertentu menang mutlak. Pertanyaan saya, sebelum mereka mempunyai kuasa, mempunyai otoritas seperti yang difirmankan Tuhan di ayat 26, kan ada supaya mereka berkuasa. Nah, saya tanya kepada saudara, tolong jawab yang di Instagram, yang di Facebook, yang di Zoom, tulis. Maka pemenang pemilu ini harus diapakan dulu? Walaupun sudah menang mutlak, tapi kalau tidak ada satu seremoni, mereka nggak punya otoritas. Dilantik, betul, dilantik. Puji Tuhan. Maka itu saudara, pelantikan dalam pernikahan itu mutlak. Wih, luar biasa. Ada serat terima jabatan, betul. Jadi waktu laki-laki dan perempuan itu menikah, itu ternyata pelantikan. Seorang pria, kenapa? Lanjut. Oke. Seorang laki-laki tidak akan menjadi ayah sebelum jadi suami. Seorang perempuan tidak boleh menjadi mama sebelum menjadi istri. Jadi saudara, ya baru sah setelah pelantikan. Itulah pernikahan kudus. Maka itu dalam gereja ada 3 kata ini. Tolong ya, kalau ada para pendeta yang ikut Zoom ini, saudara harus tahu itu. Untuk Desember ini saja saudara, saya nggak punya gereja secara organisasi. Tapi untuk Desember ini saja, saya akan memberkati 4 pernikahan. Tanggal 7, tanggal 12, tanggal 21, dan tanggal 23. Setahun, setiap tahun, ya kecuali tahun ini ya, banyak pernikahan tertunda. Saya dipercaya oleh Tuhan untuk itu. Nah, setan merusak. Maka itu ingat ya, 3 hal penting dalam gereja. Peneguhan. Nah, ini diteguhkan dulu untuk sah. Setelah diteguhkan baru diberkati. Tapi dalam kekudusan. Ini luar biasa. Maka itu saya ulangi saudara, jangan merusak peraturan kekal ini. Harus jadi suami istri lebih dulu, baru jadi papa mama. Ingat, setan merusak identitas dengan LGBT. Setan merusak pernikahan dengan perceraian. Maka itu 3 ayat utama ini setan berhasil merusaknya. Maka kalau hari ini tema kita adalah dipulihkan untuk memulihkan, biarlah semua dimulai dari pemulihan identitas dan pemulihan pernikahan yang benar. Oke, saya nggak bisa terima langsung begitu saja. Waktu Roh Kudus mewahyukan saya, Velda, Jason, sekarang siapkan Ulangan 32 ayat 18. Jadi waktu itu saya tanya, Papa, di mana firman-Mu memberitahu kami bahwa Tuhan juga mama? Ada ternyata. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Ya,
Ulangan 32 ayat 18. Oh gereja, mari kita bergerak dalam pemulihan hari-hari ini. Udah, Ulangan 32 ayat 18. Saya kaget. Ini nyanyian Musa. Sebelum Musa dipanggil Tuhan, dia nyanyi. Nah, saya beritahu dulu, salah satu panggilan untuk Tuhan dari Musa menyebut dia gunung batu. Nah, kita tahu gunung batu itu adalah Yahweh, Tuhan yang disembah oleh Musa dan yang kita sembah juga. Begini firman Tuhan, gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan. Saya kaget, saudara. Hah? Ternyata Tuhan itu juga memperanakkan. Saya tanya, kalau Tuhan itu memperanakkan, tolong jawab pertanyaan saya. Dia papa atau mama? Ini pertanyaan konyol, nggak perlu dijawab. Tapi supaya meyakinkan saudara yang masih ragu-ragu dengan kata kita di Kejadian 1 ayat 26 tadi. Ibu, mama, belum selesai dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Wih, saya berteriak, Tuhan luar biasa. Sekarang kita mau bantah apa tentang Kejadian 1 ayat 26? Baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita, dan kita jadikan dia itu laki-laki dan perempuan yang serupa dan segambar dengan kita. Lalu supaya laki-laki dan perempuan itu jadi suami istri dan jadi papa mama, mari kita lantik mereka. Maka itu saudara, sebelum gereja berhasil memulihkan identitas setiap pribadi, maka LGBT berhasil. Oh Tuhan, ampuni kami. Sebelum kita berhasil menurunkan dengan drastis angka perceraian, jangan bicara pemulihan yang lain dulu. Jadi tugas kita sebagai gereja nggak main-main untuk memulihkan, dipulihkan hidup ini. Oke. Terus apa yang terjadi? Saudara, kita melihat Tuhan Yesus kenapa nggak datang-datang? Memang harapan kita cuma satu, Tuhan Yesus segera datang supaya semuanya bisa cepat selesai. Tapi dia nggak bisa datang karena ada salah satu tugas gereja yang kita belum lakukan. Ini yang luar biasa. Ada komen di Facebook, ini yang jadi olok-olok tetangga sebelah. Kalau Tuhan melahirkan siapa bedanya? Tuhan ampuni mereka yang tidak mengerti. Betul, sudah waktunya kebenaran dinyatakan. Oke, sekarang kita buka Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Inilah pemulihan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saya ulangi, inilah pemulihan besar yang Tuhan harus kerjakan. Felda, Jason, mana? Kisah Rasul 3 ayat 21. Oke, saya akan baca. Kristus itu ya harus tinggal di surga. Kristus itu harus tinggal di surga. Saudara perhatikan kata harus. Loh, siapa yang mengharuskan? Kristus itu harus tinggal di surga. Nah, berarti kalau ada yang mengharuskan,
Ya Tuhan kita. Sampai, perhatikan, sampai kapan? Waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, saudara dari Herbalife yang memberikan tema dipulihkan untuk memulihkan, dan semua kita yang belajar bersama-sama lewat Instagram, Facebook, dan Zoom, ini dia. Nah, kata sampai di ayat ini menunjukkan, ya, ada batas waktunya. Kristus itu tidak lagi tinggal di surga, karena dia harus kembali ke dunia seperti yang dia janjikan. Tapi Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Berarti saudara, enggak cuma banyak, tapi segala sesuatu sampai. Nah, kalau pemulihan itu tidak terjadi, ya saudara, ini yang kita harus tahu. Oke? Pemulihan yang bagaimana? Lihat kalimat berikut, koma, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, saya mendapat pewahyuan ayat ini bulan April tahun 90, waktu saya ada di Wamena. April 90, saya lupa tanggalnya, kira-kira akhir. Wih, ini dia saudara, bagaimana Kristus itu enggak turun-turun. Kristus yang kita tunggu kedatangannya enggak segera datang. Ada yang ganjal, ada yang mengunci, ada yang ditunggu, ada yang menghalangi. Apa itu? Yaitu waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi yang kudus di zaman perjanjian lama. Apa yang muncul di benak saya? Berarti kita harus membongkar kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Lalu kita cari apa nubuat-nubuat pemulihan yang tercatat dari Kejadian sampai Maleaki itu. Keluarkan semua. Wih saudara, saya syok, saya langsung lemes. Saya berkata, kapan selesainya? Ketika setan menjebak gereja dengan rutinitas, maka itu semua kita yang rindu kebenaran, dengar ya, semua kita yang rindu kebenaran sangat berterima kasih kepada COVID-19. Karena COVID-19 ini memporak-porandakan gereja yang Babel. Catat kalimat ini. COVID-19 meruntuhkan menara-menara Babel gereja yang saling saingan tinggi-tinggian satu dengan yang lain. Bubar semua dengan COVID-19. Begitu pula pendeta-pendeta yang gaya tampilnya seperti artis sudah tidak laku lagi, karena panggung-panggung sandiwara gereja buyar gara-gara COVID-19. Maka itu sekarang kita bertemu Tuhan secara pribadi, bukan di tempat keramaian, yaitu di depan handphone dan laptop. Istilah saya, untuk belajar mengenal Tuhan di dalam kesendirian yang orang lain tidak melihat. Maka itu berterima kasih. Berapa banyak
Anak-anak Tuhan selama COVID-19 itu justru mengalami pemulihan yang luar biasa dalam pengenalannya kepada Tuhan, dalam hubungannya dengan Tuhan. Betul, suami istri dipulihkan yang mau dipulihkan. Karena belum pernah selama orang menikah suami istri bisa berduaan di rumah selama ini. Ini yang luar biasa, saudara. Tuhan sedang bekerja. Jadi yang ditunggu kata sampai. Kristus itu harus tinggal di surga sampai. Nah, saudara dan sayalah yang harus mengerjakan pemulihan itu. Oke, saya tambah satu ayat lagi. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Ayo kita lihat siapa kita. Wih, ini luar biasa. Maka itu ketika saudara dari Herbalife memberi saya tema ini, saya bersuka cita. Ya, ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, wih, ngeri. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara perhatikan kata suci dan saleh, itu artinya pulih. Saya ulangi, suci dan saleh itu artinya pulih, bersih, murni. Karena dunia sedang dijungkir balikkan seperti ini, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Siapa kamu? Ayat 12. Wow, ini luar biasa. Yaitu kamu, saudara dan saya, yang menantikan hari Tuhan. Ternyata saudara dan saya dipilih dan ditetapkan tidak hanya menantikan, tapi lihat kalimat berikut itu membuat saya kaget. Saya ulang ya 12, 2 Petrus 3. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita nggak bahas itu, tapi yang kita mau bahas, ternyata saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang mendapat privilege, mendapat kesempatan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun di dunia. Tolong catat, saudara dan saya adalah sekelompok manusia yang dapat kepercayaan untuk mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Wih, apa enggak kaget? Di situ saya pertama dapat pewahyuan ini, mikir siapa saya, siapa saudara. Karena waktu saya persingkat, coba dengar. Kalau saudara dan saya ditetapkan untuk bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan, nah masalahnya berarti kita bisa memperlambat. Ayo jawab jujur, kira-kira kita ini masuk grup yang mempercepat atau yang memperlambat secara kebanyakan? Jawabannya saya tahu. Ternyata kita ini memperlambat. Betul, Filipus, kita ini yang bertanggung jawab untuk mempercepat atau memperlambat kedatangan hari Tuhan itu. Untuk mempercepat, maka saudara dan saya harus bergerak menggenapi Kisah Rasul 3:21. Pulihkan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu dipulihkan,
kembali ke 3 ayat Kejadian 1, 26, 27, 28 tadi. Nah, saya nggak sanggup untuk memulihkan semua nubuat perjanjian lama. Aduh, nggak sanggup. Ada gereja yang mengambil pemulihan Nabi Mika. Masih ingat kitab Mika? Ada nubuat pemulihan pondok Daud. Jadi ada gereja yang pemulihan puji-pujian nggak apa-apa. Ada gereja yang menggenapi pemulihan Nehemia, tembok Yerusalem, yaitu tembok iman, nggak apa-apa. Oh, ada yang memboikot katanya, betul, memboikot kedatangan Tuhan karena kita sibuk egois hanya untuk mencari kepentingan kita sendiri saja. Nubuat pemulihan Esra, pemulihan bait suci, gereja Tuhan. Nah, saya mengambil keputusan untuk mengambil pemulihan Maleaki pasal yang keempat, yaitu pemulihan hati Bapa. Saya tidak tahu saudara mengambil pemulihan yang mana. Pokoknya Kisah Rasul 3 ayat 21 harus tergenapi. Ini yang kita harus lihat. Saudara, betapa luar biasa Tuhan atas hidup kita. Nah, salah satu ayat lagi supaya kita makin jelas, makin mantap. Tuhan Yesus gak datang-datang sebelum tanggung jawab dan tugas kita selesaikan. Matius 24 ayat 14. Ayat ini kembali meyakinkan kita bahwa tanpa kita yang bergerak, maka Tuhan Yesus gak datang-datang. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Saudara garis bawahi kalimat sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Sesudah apa? Sesudah gereja, yaitu saudara dan saya, memberitakan Injil kerajaan itu ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Dengan firman ini kita harus sadar pekerjaannya ini masih banyak yang belum selesai. Bagian terakhir, ada lagi tugas pemulihan ini. Betul, Philip, ini dari Florida menuliskan, aduh, antara Tuhan dengan waktu berkejar-kejaran. Kalau waktu tidak dipersingkat, bisa-bisa orang benar juga enggak selamat. Terima kasih, Philip, kamu ingatkan itu. Nah, sekarang kita sudah melihat Matius 24 ayat 14. Kalau kita tidak rajin menginjil, memberitakan Injil kerajaan surga, Yesus tidak datang-datang. Sekarang kita lihat Markus 1 ayat 1. Ini pemulihan lain lagi. Markus 1 ayat 1. Mari kita lihat. Roh Kudus tolong kami supaya waktu kami belajar firman ini kami berubah dalam hidup kami. Terima kasih Wilson, terima kasih Evelyn, kalian lihat aja ya, Randy, Wahyu, untuk belajar juga. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Saya ulangi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Saudara, saya mendapat rahasia ini bulan Januari tahun 78. Dan saya hidupi sampai hari ini. Saya tanya kepada saudara, kalau ditulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan, maka seharusnya
di ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan seterusnya, Markus harus menulis tentang siapa? Ayo cepat jawab. Ini kita belajar. Saya ulangi. Kalau Markus 1 ayat 1 tertulis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan, maka kalimat-kalimat berikut, ayat-ayat berikut harus nulis tentang siapa? Kristo menjawab tentang Yesus Kristus. Filipus menjawab tentang Yesus Kristus. Betul. Filemon betul. Andi tentang Yesus. Sampai Yuki saya belum kenal, tentang Yesus. Tadi terima kasih. Tapi lihat ayat 2, itu buat saya bingung. Siapa yang Markus tulis? Kok bukan Tuhan Yesus? Seperti ada tertulis dalam kitabnya. Terima kasih Pak Pendeta Sidan dari Bengkulu ini. Ya. Tapi yang Markus tulis bukan tentang Yesus Kristus. Ini buat saya bingung, kok aneh. Coba Felda, Jason, kembalikan Markus 1 ayat 2. Tentang siapa yang ditulis ini? Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Menyeru besar, itu Tuhan Yesus. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Yesus, luruskanlah jalan baginya. Saudara, ternyata yang ditulis tentang permulaan Injil Yesus Kristus itu pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, saya bingung. Kok bisa begitu? Wih, ini luar biasa. Maka itu bagi yang belum tahu saya beritahu. Alkitab kita ini bukan cuma sekedar kitab suci sebuah agama, tidak. Tetapi Alkitab ini juga buku psikologi yang hebat. Jadi pemulihan yang berikut yang tertulis adalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Oh, saya mengerti. Maka itu sebelum memberitakan Injil tentang Yesus, pulihkan jiwa setiap orang yang kita injili. Karena sebelum pelayanan Yohanes Pembaptis sampai duluan, Injil Yesus Kristus Tuhan tidak sampai kepada orang itu. Felda, buka sekarang Yesaya 40 ayat 3, 4 dan 5. Yesaya 40 ayat 3, 4 dan 5. Kita melihat ayat ini. Jadi pelayanan Injil Yesus Kristus nggak akan nyampe kalau tidak ada pelayanan ini. Yesaya 40, dan ini yang ditulis oleh Markus dalam Markus 1 ayat 2. Ya, ayat 3 saya baca. Oke. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Ini pelayanan bulldozer, tahu ya, yang membabat habis halangan-halangan itu, ratakan. Nah, ayat 4 ini ayat terkenal. Sudah banyak lagu yang digubah dari ayat ini, sudah banyak khotbah disampaikan karena ayat 4 Yohanes 40. Tapi hari ini kita melihat dengan cara yang lain. Setiap lembah harus ditutup. 2. Setiap gunung dan bukit diratakan. 3. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. 4. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.
Saya stop dulu. Nanti ayat 5 saya akan terangkan setelah saudara tahu hebatnya ayat 4. Setelah kita tahu hebatnya ayat 4, baru kita akan terbuka. Wow, pantas ada ayat 5. Yang belajar psikologi pasti tahu. Nah, saya tanya, tolong jawab ya di Instagram, Facebook, dan so. Dunia, apalagi dunia psikologi, membagi kejiwaan manusia, karakter besar, itu dibagi berapa? Ayo cepat jawab ya, supaya kita tahu. Dalam dunia psikologi, karakter manusia atau jiwa manusia ini dibagi dalam berapa? Ayo cepetan, karena waktunya. Berapa ayo? Saya belum lihat, belum ada yang keluar tulisannya. Bukan 2, Kristo salah. 4, betul. 4. Oh, oke, 4. Banyak ilus, betul. 4. Masih ingat ya? Melankolis, ya, sanguin, kolerik 6. Bukan 6, 4. Ya. Melankolis, sanguin, kolerik, flagmatis. Nah, sekarang Felda buka lagi Yesaya 40 ayat 4. Ini yang ditemukan oleh manusia, literatur tertua. Saya ulangi, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Ya, mengapa manusia dibagi dalam 4 kategori kejiwaan? Tolong dicatat, literatur tertuanya adalah Yesaya 40 ayat 4 ini. Mari kita lihat. Setiap lembah harus ditutup. Itu melankolis, orang yang merendah, orang yang minder, orang yang punya masa lalu jelek, dari kecil dibully, kepahitan, penderitaan hidup sejak dalam kandungan. Itu yang susah terima Injil. Saudara dan saya harus datang kepada orang-orang melankolis untuk dipulihkan, kembalikan pada posisi semula, bahwa kamu itu punya otoritas, kamu itu hebat. Maka itu laki-laki dan perempuan sebelum menikah dan tidak dipulihkan dari melankolisnya, rumah tangganya berantakan. Karena selalu minder, merasa salah, gak mampu, aku ini jelek, aku ini bodoh. Capek pasangannya. Setiap gunung dan bukit diratakan. Nah, ini buat saya sanguin. Gunung, bukit, kan kayak roller coaster. Orang sanguin itu ramai sekali, ceria. Nah, seringkali orang sanguin itu nggak bisa tahu perasaan suasana yang lain. Pokoknya dia senang sendiri, dia ramai sendiri, nggak peduli orang lain. Ini pun harus dipulihkan. Nah, untuk yang ketiga dan keempat, saya ingin belajar dari saudara, mana yang kolerik dan mana yang flagmatis. Coba, tanah yang berbukit-bukit. Jadi orang yang gak stabil hidupnya, naik turun, ya, selalu gelisah, gak bisa tetap, sulit ambil keputusan. Nah, ini mana? Flagmatis atau kolerik? Saudara boleh cari sendiri. Tanah yang keempat, yang berlekuk-lekuk. Oh, flagmatis, terima kasih. Flagmatis, betul. Berarti yang keempat itu kolerik. Tanah yang berlekuk-lekuk itu pun harus menjadi dataran. Nggak boleh. Nah, saudara masih ingat bukan perumpamaan penabur bagi Tuhan Yesus? Hidup kita, hati kita itu digambarkan sebagai tanah. Nah, tanah-tanah ini, maka itu saudara dari Herbalife, setelah selesai kita belajar ini, dan semua kita yang ikut belajar, yang lewat Zoom, Facebook, dan Instagram, saudara dan saya sebentar lagi akan dilantik jadi psikolog-psikolog
yang luar biasa karena kuasa Roh Kudus untuk kita menyembuhkan banyak orang yang hatinya terluka, yang latar belakangnya hancur, yang hidupnya rusak, masa lalunya kacau. Ini tugas pemulihan. Nah, kalau saudara dan saya mengerjakan semua pemulihan ini, setan kalah. Setan gak ada tempat untuk merusak, untuk berpijak di hidup manusia ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Maka itu saya ulangi lagi, saya berterima kasih adanya COVID-19, karena gereja punya banyak waktu untuk ngurus orang lain. Ini waktunya gereja sibuk untuk melayani jiwa-jiwa, untuk memulihkan kehidupan. Ini waktunya. Nah, saudara, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kalau ayat 4 itu sudah dikerjakan. Wih, ayat 5, saudara, Yesaya 40 ini, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Ayat 5. Maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Kapan? Setelah kehidupan dipulihkan dari masalah kejiwaan, memori masa lalu. Betul, pemulihan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan kita yang dipakai sebagai agen-agen pemulihan. Saya ulangi ayat 5, Yesaya 40. Maka kemuliaan Tuhan Yahweh akan dinyatakan. Kapan kemuliaannya dinyatakan? Setelah saudara dan saya mengerjakan pemulihan kehidupan dari 4 macam hidup yang berantakan. Dan dahsyat enggak? Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Saudara, ini jaminan dan nubuat yang luar biasa. Seluruh umat manusia. Berarti enggak ada satu pun yang tersisa. Felda, tolong beli highlight warna biru juga ayat 5, karena ini kesimpulan pentingnya untuk pemulihan. Saya ulangi lagi, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Dan gak cuma sampai dinyatakan saja, seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Saya tanya kepada saudara, di sini gak perlu KKR, gak perlu kebaktian gereja yang bangun gedung sampai puluhan miliar hanya untuk seragam musik saja sekian ratus juta. Maaf saya berkata, itu hambur-hamburkan uang yang harus bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Setelah seluruh umat manusia melihatnya bersama-sama, lihat kalimat terakhir, sungguh Yahweh sendiri telah mengatakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi setelah dengar firman ini, kalau ada di antara kita yang belajar belum dipulihkan, carilah seseorang yang saudara percaya, ajak bicara, doa, saling melayani, supaya setelah kita dipulihkan, maka kita pun bisa memulihkan orang-orang lain. Nah, bayangkan kalau ini terjadi seperti bola salju. Tahu ya, bola salju dari bulatan kecil tapi gelinding, jadi bola salju yang besar sekali. Maka Tuhan Yesus akan cepat datang. Amin. Tuhan Yesus akan cepat datang. Ini yang kita harus kerjakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Puji Tuhan untuk tema yang luar biasa ini, dipulihkan untuk memulihkan
Dunia menantikan pelayanan ini. Dunia enggak menantikan pelayanan musik, pujian, tamborin, tidak. Dunia tidak menantikan pelayanan khotbah kita, tidak. Dunia menantikan pemulihan yang langsung kepada hidup pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.